الحمد لله الذي من توكل عليه بصدق النية كفاه. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا أول له إلا إياه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من اصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Amir yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mubarakah ini, di tempat yang Allah muliakan, mari sama-sama kita luruskan niat kita, kita bersihkan hati dan pikiran kita, berusahalah sungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita persembahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini dan sudah hampir berjalan 2 bulan, umat Islam sedang berkabung, umat Islam sedang bersedih, umat Islam sedang betul-betul mengalami penderitaan yang amat sangat luar biasa. Sebagaimana kita maklumi bahwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina jalur Gaza, mereka sedang dibombardir oleh Zionis Israel. Ini adalah suatu tantangan yang amat luar biasa, dan sudah ribuan, hampir 20.000 saudara-saudara kita yang meninggal, yang terdiri dari anak-anak kecil dan kaum wanita dan orang-orang biasa. Dan seluruh bangunan-bangunan rumah mereka menjadi rata, menjadi bangunan yang sudah tidak ada lagi berharga sama sekali. Begitu amat sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kita sesama muslim hendaknya kita saling tolong menolong, kita hendaknya saling bantu membantu, kita hendaknya benar-benar mau memperhatikan saudara kita yang jauh di sana. Dengan cara apapun kita bisa membantu saudara kita. Karena apa? Karena orang muslim sama muslim harus kepedulian, harus kita peduli, harus kita memperhatikan di mana saudara-saudara kita yang apabila mereka disakiti, yang apabila mereka diperlakukan tidak manusiawi, maka sesungguhnya kita sama orang muslim, hati kita ikut terpanggil. Kalau kita sama muslim tidak terpanggil, kalau kita umat Islam tidak peduli, maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang sahih, an Sa'id bin Musayyab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Yaman bin Musayyab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man la yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum wa man la yusbihu wa yumsi nasihan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li imamihi wa li ammatil muslimina falaysa minhum. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang tidak peduli atas kepentingan orang muslim, bahwa mereka itu bukan termasuk orang muslim. Siapa orang muslim tidak jujur, tidak berlaku jujur dari pagi sampai sore, tidak jujur kepada Allah, tidak jujur kepada kitab-kitab Allah, tidak jujur kepada Rasulullah, tidak jujur kepada para pemimpin, dan tidak jujur kepada sama muslim, mereka itu bukan termasuk orang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paling tidak kepedulian kita dengan doa. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Idza ra'aitumul munkara falyughayyirhu bi yadihi wa illa fa bi lisanihi wa illa fa bi qalbihi fa innahu at'amul iman." Rawahu Baihaqi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kamu melihat satu kemungkaran, satu kezaliman, satu kenistaan yang dilakukan oleh orang-orang di luar muslim terhadap orang muslim, maka hendaklah kamu hadapi mereka dengan kekuatan kamu. Yang kedua, kamu hendaklah hadapi mereka kalau tidak mempunyai kekuatan dengan tangan, dengan kelompok, maka kita dengan usul-usul kita, dengan lidah kita. Kalau dengan lidah ucapan kita tidak mampu juga, maka dengan hati kita. Ini kalau sudah berbicara dengan hati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka adalah selemah-lemah iman. Orang muslim hanya bisa berkata dengan hatinya, berdoa dengan hatinya. Namun demikian, kalau kita semuanya umat Islam Indonesia peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina, di jalur Gaza, dengan doa kita bersama, ribuan umat Islam yang selalu mendoakan saudara-saudara kita, pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka saudara-saudara kita diberi pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya doa kita, dan jangan sampai kita setiap hari mendoakan saudara kita walaupun dengan cara berdoa. Apalagi kalau kita bisa mengorbankan dengan harta benda kita, apalagi kita bisa berdonasi untuk saudara kita. Memang mereka sangat membutuhkan. Masyurul muslimin rahimakumullah, pasti saudara-saudara, bapak-bapak sudah tahu bahwa kita lihat tayangan setiap hari bergelimpang anak-anak kecil yang meninggal, yang kakinya putus, yang perutnya terbuka, yang lehernya terputus, yang kepalanya terbelah. Setiap hari kita lihat mereka, orang tuanya menjerit-jerit, bahkan orang tuanya juga meninggal, bahkan sudah terkubur beribu-ribu mereka di sana. Begitu sangat tersayang kita sebagai orang muslim. Oleh karena itu, kepedulian kita sangat penting untuk saudara-saudara kita. Kalau kita orang muslim tidak mau peduli dengan orang muslim, mau peduli dengan siapa lagi? Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadisnya yang sahih, "Tarul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Rawahu Bukhari wa Muslim. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, coba kamu lihat, orang muslim sama muslim, mereka saling sayang menyayangi, mereka saling cinta mencintai, mereka saling bantu membantu. Diibaratkan satu tubuh yang satu. Apabila satu tubuh yang satu ini dikena penyakit atau digigit satu binatang, maka seluruh badan kita ikut merasa meriang, seluruh tubuh kita. Begitu juga orang muslim, apabila saudaranya disakiti,
kita umat Islam yang sesungguhnya persaudaraan Islam di zaman Rasul, mereka tidak bisa tidur. Ini dicontohkan oleh baginda Rasul dengan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana begitu kuatnya antara orang Muhajirin dan Ansor. Mereka saling tolong menolong, mereka saling membantu. Ketika saudara-saudara kita di Mekah yang disebut Muhajirin, mereka diusir oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Mereka terpaksa harus meninggalkan kota Mekah karena jumlah umat Islam pada saat itu masih sangat sedikit, dan kita tidak mampu menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada saat itu, orang musyrik yang ada di Mekah, saudara-saudara kita pada saat itu di zaman Rasul. Mereka terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka, negeri mereka, harus hijrah, pindah ke Madinah. Masyarul muslimin rahimakumullah, boleh jadi perpindahan hijrah saudara-saudara kita pada saat itu memang sangat amat juga berat. Tapi kalau kita bandingkan sekarang ini untuk ukuran sekarang, jauh lebih berat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di jalur Gaza. Mereka setiap hari dibombardir. Mereka setiap hari yang meninggal bukan 1, 2, ratusan, bahkan ribuan yang sudah pada meninggal. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat persaudaraan Muslim pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu amat sangat kentalnya, begitu amat sangat kuatnya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-mu'minu akhul mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Orang mukmin sama orang mukmin itu adalah saudara, seperti diibaratkan satu bangunan yang kokoh seperti ini, yang satu dengan yang lainnya saling kuat menguatkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, antara sahabat Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Antara sahabat-sahabat Nabi yang datang dari Mekah, yang kemudian diterima oleh sahabat-sahabat Ansor di Madinah, itu dipersaudarakan, menjadi kuat, menjadi satu. Begitu persaudaraan umat Islam tak pada zaman dulu di zaman Rasul, begitu amat luar biasa kuatnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh pada tali agama Allah. Janganlah kamu saling cerai-berai, janganlah kamu saling berpecah belah satu dengan yang lainnya. Ini pentingnya umat Islam harus bersatu. Karena apa? Kalau kita umat Islam bersatu padu, apapun yang kita hadapi, kita akan mampu menghadapinya. Jika umat Islam bercerai-berai, kita sekecil apapun suatu tantangan itu, kita rasanya tidak mampu. Maka pentingnya umat Islam harus bersatu. Kita melihat, mencontoh dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesungguhnya orang mukmin sesama orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka saling berbuat baiklah kamu sama orang mukmin. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu dirahmati Allah, supaya kamu mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam sekut yang kecil, rumah tangga yang terdiri suami dan istri. Kalau kita punya anak 1 atau 2, suami menjadi kepala rumah tangga, suaminya soleh, istri menjadi ibu rumah tangga, istrinya soleh, dan anak-anaknya begitu mengikuti aturan Allah dan mencontoh ibu bapaknya, melaksanakan perintah Allah, maka rumah tangga ini akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
senantiasa rumah tangga seperti ini selalu diliputi dengan kebaikan dan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu betapa indahnya kita umat Islam. Sesama umat Islam kita saling tolong menolong, saling membantu, saling sayang menyayangi. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti kita pada hari kiamat, kita akan dikumpulkan bersama saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang muslim, sesama muslim, dia jaga betul persaudaraannya. Dia saling membantu, dia saling menolong, dia saling peduli kepada sama muslim. Dan ini yang menyebabkan kita diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina selalu mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة فلسطين. اللهم سلم أمة فلسطين. اللهم أعز الإسلام فلسطين. اللهم أعز الإسلام فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.